Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Pangalanada inginkan mengenai penyakit degeneratif. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu penyakit degeneratif? Yuk kita belajar sama-sama. Biasanya, penyakit degeneratif terjadi karena adanya pertumbuhan pada sel-sel tubuh yang akhirnya memengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Nah, kondisi ini paling sering disebabkan oleh proses penuaan. Semakin bertambahnya usia, fungsi jaringan dan organ tubuh pun semakin mengalami penurunan. Adapun beberapa gejala penyakit degeneratif, salah satunya yaitu gejala penyakit kardiovaskuler pada lansia. Lansia dengan penyakit jantung sangat umum mengalami gejala nyeri dada, sesak nafas, pusing, denyut jantung tidak beraturan, pembengkakan pada bagian tubuh, dan pingsan. Lalu, bagi lansia yang mengidap hipertensi biasanya tidak menunjukkan gejala. Kemungkinan sakit kepala, sesak napas, dan mimisan bisa saja terjadi jika hipertensi sudah bertambah parah. Dan selanjutnya, stroke yang menyerang lansia menimbulkan gejala sakit kepala dan kelumpuhan atau mati rasa pada wajah, lengan, dan tunggal sehingga membuat mereka kesulitan berbicara dan berjalan. Dan untuk pencegahan dan penanganannya, yaitu selain pengobatan dari dokter, perawatan di rumah juga perlu lansia jalani untuk mendukung efektivitas pengobatan. Contohnya yang pertama yaitu mengurangi asupan kalori pada makanan. Kebutuhan kalori pada lansia umumnya akan berkurang karena aktivitas mulai berkurang dan tubuh jadi tidak seaktif dulu. Bagi lansia dengan obesitas, langkah ini sangat penting untuk membantu menurunkan atau mengendalikan berat badan. Yang kedua, menerapkan pola makan sehat. Kebiasaan makan tidak sehat bisa menimbulkan risiko obesitas dan malnutrisi pada lansia. Oleh karena itu, lansia tidak boleh makan berlebihan atau melewatkan waktu makan. Yang ketiga yaitu membatasi makanan yang bisa memicu penyakit degeneratif. Makanan tinggi lemak, gula, dan tinggi garam bisa memicu penyakit jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Selain itu juga, ada pun cara pencegahannya yaitu yang pertama, lebih banyak mengonsumsi buah, sayur, kacang-kacangan, daging tanpa lemak, dan biji-bijian dan dilengkapi juga dengan produk susu. Yang kedua, ubah kebiasaan malas bergerak dan menjadi lebih rajin untuk berolahraga. Pastikan mendapatkan sinar matahari ya di pagi hari dengan berjemur untuk mencegah osteoporosis di usia lanjut. Yang ketiga, jaga berat badan lansia tetap ideal dengan memperhatikan porsi makan dan camilan yang Anda konsumsi. Yang keempat, pastikan cek kesehatan rutin meliputi cek gula darah, cek tensi darah, cek berat badan, dan mungkin juga menjalani screening kanker untuk deteksi dini. Yang kelima, berhenti merokok dan minum alkohol karena kebiasaan ini mengaruhi kesehatan dan tubuh lansia. Dan selanjutnya, pastikan lansia beristirahat dengan cukup. Jika memiliki gangguan tidur, maka konsultasikan lebih lanjut kepada dokter. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang penyakit jantung. Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Gangguan itu bermacam-macam. Ada gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, kutub jantung, atau gangguan akibat bawaan dari lahir. Jantung adalah otot yang terbagi menjadi 4 ruang. 2 ruang terletak di bagian atas, yaitu serabi kanan dan serabi kiri. 2 ruang terletak di bagian bawah, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh adanya penyempitan pembuluh darah di jantung. Gejala bervariasi, mulai nyeri dada hingga jantung berdebar. Terkadang tidak menunjukkan gejala. Cara penanganan pada pasien yang masih sadar. 1. Tenangkan pasien dan hubungi ambulans secepatnya. 2. Bimbing pasien untuk duduk di kursi lantai dan sandarkan pada dinding. 3. Longgarkan pakaian yang ia kenakan. 4. Jika pasien memiliki obat nitrogliserin yang diresepkan dari dokter, segera berikan obat tersebut. 5. Hindari memberikan makanan atau minuman melalui mulut. 6. Setelah pertolongan pertama serangan jantung diberikan dan ambulan datang, segera bawa pasien ke rumah sakit terdekat. 7. Bila saat menunggu pasien tidak sadarkan diri, lakukan resusitasi jantung paru. Pencegahan penyakit jantung yaitu dengan cara
1. Berhenti merokok. 2. Berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari. 3. Makan makanan yang rendah garam dan lemak jenuh. 4. Pertahankan berat badan ideal. 5. Kurangi dan kelola stres. 6. Jaga kebersihan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit osteoporosis. Pengertian osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit ketika tulang secara perlahan kehilangan kepadatannya, sehingga menjadi lemah dan rentan akan fraktur atau patah tulang. Osteoporosis paling sering menyebabkan fraktur di panggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Gejala osteoporosis. Osteoporosis merupakan salah satu masalah utama dalam sistem rangka manusia. Osteoporosis seringkali tidak menimbulkan gejala apapun. Kondisi ini biasanya baru diketahui saat seseorang mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Seiring berkurangnya kepadatan tulang, penderita osteoporosis bisa mengalami gejala berikut. 1. Mudah mengalami patah tulang walau hanya karena benturan yang ringan. 2. Nyeri punggung. 3. Postur badan membungkuk. 4. Tinggi badan berkurang. Penyebab dan faktor risiko osteoporosis. Faktor risiko osteoporosis meliputi banyak kondisi, di antaranya bisa dimodifikasi dan sebagian lainnya tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi yaitu 1. Hormon seks. 2. Anoreksia nervosa. 3. Konsumsi kalsium dan vitamin D yang kurang dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh. 4. Penggunaan obat-obatan tertentu. 5. Kurangnya aktivitas fisik. 6. Merokok. Dan 7. Alkohol. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu 1. Jenis kelamin. 2. Usia. 3. Ukuran tubuh yang kecil dan kurus pada perempuan. 4. Perempuan dengan etnis Kaukasia dan Asia. 5. Riwayat keluarga dengan osteoporosis. 6. Diagnosis osteoporosis. Diagnosis osteoporosis biasanya dilakukan oleh dokter dengan menanyakan riwayat medis lengkap dan melakukan pemeriksaan fisik, rongsen tulang, densitometri tulang, dan tes laboratorium khusus. Perawatan untuk osteoporosis meliputi diet seimbang kaya kalsium dan vitamin D, gaya hidup yang sehat, obat-obatan jika diperlukan, dan pencegahan osteoporosis. Pengobatan osteoporosis. Pengobatan osteoporosis yang akan diberikan tergantung pada tingkat keparahannya. Jika penderita osteoporosis sangat berisiko untuk mengalami patah tulang, dokter dapat memberikan obat-obatan untuk meningkatkan kepadatan tulang seperti bifosfonat, antibodi monoklonal, dan terapi hormon. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan bagian tubuh yang lain. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Kanker sering menyebabkan kematian karena umumnya penyakit ini tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya, sehingga baru terdeteksi dan diobati setelah mencapai stadium lanjut. Oleh karena itu, lakukanlah pemeriksaan screening atau cek kesehatan secara berkala agar kanker dapat terdeteksi secara dini. Untuk mencegah kanker, jalani pola hidup yang sehat, yaitu dengan mengonsumsi makanan bergizi, seimbang, rajin berolahraga, tidak merokok, dan tidak meminum alkohol. Penyebab kanker utama adalah perubahan mutasi genetik pada sel. Mutasi genetik akan membuat sel menjadi abnormal. Sebenarnya tubuh memiliki mekanisme sendiri untuk menghancurkan sel abnormal ini. Bila mekanisme tersebut gagal, sel abnormal akan tumbuh secara tidak terkendali. Faktor yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker berbeda-beda, tergantung pada jenis kankernya. Meskipun demikian, tidak ada jenis kanker yang spesifik hanya dipicu oleh satu faktor. Faktor yang diduga beresiko menyebabkan mutasi genetik pada sel abnormal dan kegagalan tubuh untuk memperbaikinya antara lain memiliki riwayat penyakit kanker, berusia di atas 65 tahun, merokok, terpapar radiasi zat kimia misalnya absas atau benzene atau sinar matahari, terinfeksi virus seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HPV, terpapar hormon dalam kadar tinggi atau jangka panjang, mengalami obesitas,
kurang banyak bergerak dan tidak rutin berolahraga, menderita penyakit yang menyebabkan inflamasi kronis, menurunnya sistem kekebalan tubuh misalnya akibat penderita HIV atau AIDS. Gejala kanker. Gejala yang ditimbulkan akibat kanker juga bervariasi tergantung pada jenis kanker yang ada di dalam tubuh. Beberapa gejala yang sering dialami penderita kanker adalah muncul benjolan, nyeri di salah satu bagian tubuh, pucat, lemas, dan cepat lelah, penurunan berat badan secara drastis, gangguan buang air besar dan air kecil, batuk kronis, demam yang terus berulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis atau penyakit yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa sehingga di atas nilai normal. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Penyebab diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Gejala yang dialami oleh orang yang menderita diabetes ini umumnya berbeda-beda. Namun secara umum ada beberapa gejala yang akan dialami oleh penderita diabetes, baik diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2. Gejalanya adalah seperti peningkatan rasa haus, peningkatan frekuensi buang air kecil, kelelahan terus-menerus, gangguan penglihatan, dan terjadinya infeksi secara terus-menerus. Cara penanganan atau pengobatan bisa disesuaikan dengan diabetes yang dialami oleh seseorang yang sedang menderita diabetes. Tetapi, insulin menjadi salah satu pengobatan yang bisa dilakukan oleh penderita diabetes, baik diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Bahkan, pada diabetes tipe 1 yang cukup berat, transplantasi pankreas bisa dilakukan guna untuk mengatasi kerusakan pada pankreas. Sedangkan, penderita diabetes tipe 2 akan diberikan beberapa jenis obat-obatan untuk menangani diabetes tipe 2. Namun, pada umumnya ada beberapa perawatan yang harus dilakukan untuk menurunkan risiko diabetes. Yang pertama, melakukan pola makan sehat. Yang kedua, rutin melakukan aktivitas fisik. Cara pencegahan penyakit diabetes dapat kita lakukan dengan cara 1. Mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan yang rendah lemak, mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayuran, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, berolahraga secara rutin, mengurangi waktu duduk yang terlalu lama, menghindari atau berhenti merokok.